Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Danitra dengan NPM 2454071007. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan 2024 dan saya dari kelas Tab A. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mata kuliah motor bakar traktor pertanian, yaitu dari materi pertama, yaitu ada motor bakar dua tak, motor motor bakar bensin dan diesel 4 tak. Habis itu ada sistem penyaluran bahan bakar, ada sistem pelumasan dan pendinginan, sistem kelistrikan pada motor bakar. Habis itu ada sistem transmisi. Nah, untuk yang partai pertama yaitu ada motor bakar dua tak. Pada motor dua tak, satu siklus kerja yang terdiri dari langkah hisap. Dari langkah hisap, kompresi usaha dan buang diselesaikan hanya dalam dua langkah, piston dan satu putaran poros engkol. Hal ini menyebabkan dua tak memiliki tenaga lebih besar dan untuk ukuran mesin yang sama dibandingkan motor 4 tak, tetapi dengan efisiensi bahan bakar dan umur mesin yang lebih rendah. Mesin dua tak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mesin yang bertenaga besar, ringan, dan sederhana dalam konstruksi. Mesin ini banyak digunakan pada sepeda motor, mesin potong rumput, perahu motor, menghasilkan eh, hingga kendaraan ringan, karena mampu menghasilkan tenaga lebih besar per satuan waktu dibandingkan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama. Berbeda dengan mesin 4 tak, membutuhkan 4 langkah kerja dalam satu siklus pembakaran, mesin 2 tak hanya memerlukan dua langkah piston, yaitu langkah naik dan langkah turun. Untuk menjalankan satu siklus kerja, yaitu hisap kompresi, pembakaran, dan buang. Hisap kompresi, pembakaran, dan buang atau usaha hal ini membuatnya lebih efisien dalam putaran mesin tinggi meskipun konsumsi bahan bakar dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Setelah itu ada klasifikasi. Klasifikasi motor bakar dibedakan motor bakar itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan siklus kerja, ada yang dua tak dan empat tak. Jadi dua tak itu menggunakan dua siklus kerja, sedangkan empat tak itu menggunakan empat siklus kerja. Nah, berdasarkan bahan bakar, dua tak itu menggunakan bensin dan diesel. Motor dua tak umumnya digunakan untuk aplikasi ringan dan portable. Itu ada prinsip kerja. Setiap siklus kerja yang diselesaikan dalam dua langkah piston dan satu putaran poros engkol, langkah kompresi, yaitu ada langkah pertama, langkah kompresi dan isap. Jadi langkah naik atau kompresi dan isap itu saat piston bergerak dari bawah ke atas, campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder tertekan. Pada saat yang sama, ruang di bawah piston mengalami tekanan negatif, sehingga campuran udara dari bahan bakar karburator masuk ke dalam crankcase melalui katup masuk. Nah, habis itu ada yang kedua, langkah usaha dan buang. Eh, Langkah usaha dan buang itu setelah campuran di ruang bakar itu terkompresi, busi memercikan api sehingga terjadi pembakaran. Hasil pembakaran mendorong piston turun ke bawah, menghasilkan tenaga yang berputar, memutar poros engkol. Saat piston turun, campuran dari crankcase tertekan dan masuk ke ruang bakar melalui saluran bilas atau transfer port, sambil mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui saluran buang atau exhaust port. Nah, setelah itu proses ini itu berlangsung secara cepat dengan efisiensi volume lebih rendah. Itu prinsip kerja dan langkah kerjanya itu mesin dua tak itu hanya memiliki dua langkah piston naik dan turun untuk menyelesaikan satu siklus kerja, itu isap kompresi usaha atau pembakaran dan buang. Nah, langkah pertama itu langkah
kompresi. Dan saat piston naik campuran dari bahan bakar dari ruang engkol terhisap, piston itu bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke TMA atau titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang sudah masuk ke ruang bakar tertekan di kompresi. Nah, pada saat yang sama, di bawah piston atau ruang engkol atau dan crankcase terjadi tekanan negatif atau vakum. Dan dari tekanan vakum itu, ini menyebabkan campuran baru dari karburator masuknya crankcase melalui katup masuk atau red valve. Setelah itu ada langkah yang kedua, langkah usaha dalam buang. Saat piston turun, gas hasil pembuangan mendorong piston sambil mengeluarkan gas buang melalui port. Mungkin secara simpelnya, ini saya jelaskan lebih spesifik ya. Nah, ketika piston mencapai TMA, busi itu memarsikan api, sehingga campuran udara dan bahan bakar itu terbakar dan menghasilkan tekanan tinggi. Tekanan gas hasil pembakaran mendorong piston turun ke TMB, menghasilkan tenaga usaha. Saat piston turun, campuran baru di crankcase tertekan naik melalui saluran bilas atau transfer port ke ruang bakar. Aliran campuran baru ini sekaligus mendorong gas sisa pembakaran keluar lewat saluran buang atau exhaust port. Itu adalah langkah-langkah kerja yang dimiliki oleh sistem motor bakar dua tak itu hanya memiliki dua langkah kerja itu. Yang pertama langkah kerja kompresi dan hisap dan langkah usaha dan buang. Habis itu konstruksi utamanya itu ada eh, silinder dan kepala silinder. Habis itu ada piston dan liney piston, poros engkol dan batang penggerak, port masuk dan transfer dan buang, karburator sistem pengapian itu komponen utama dari motor bakar dua tak. Kelebihan motor bakar dua tak itu tenaga tenaga spesifik atau tenaga lebih besar. Itu mesin dua tak itu menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol sehingga dayanya itu lebih tinggi dibandingkan mesin empat tak dengan kapasitas silinder sama. Nah, habis itu yang kedua itu ada desain sederhana atau konstruksi sederhana. Pada dua tak itu tidak memiliki katup, hisap, dan katup buang seperti mesin empat tak diganti dengan port saluran, sehingga desainnya itu dia lebih ringan dan mudah dibuat. Nah, habis itu ada putaran mesin tinggi karena siklusnya cepat, mesin dua tak itu bekerja pada RPM tinggi. Cocoknya itu untuk kendaraan kecil atau alat yang butuh tenaga instan. Habis itu biaya perawatannya murah. Komponennya itu lebih sedikit, jadi perawatannya itu mudah dan murah, start tidak butuh penyetelan katup. Nah, untuk yang kelima itu ukurannya itu lebih ringan dan ringan. Cocok itu untuk sepeda motor balap atau mesin potong rumput dan perahu karena tidak memerlukan banyak ruang. Nah, yang kedua itu respon gasnya cepat karena pembakaran terjadi setiap putaran akselerasi mesin dua tak lebih spontan dan responsif. Nah, kekurangannya itu efisiensi bahan bakar rendah atau borosnya bahan bakar karena proses isap dan buang terjadi hampir bersamaan. Bagian campuran udara bahan bakar itu ikut terbuang ke knalpot sehingga efisiensi bahan bakarnya itu rendah dan emisi gas buang tinggi. Eh, Campuran oli dari bahan bakar yang terbakar tidak sempurna itu menyebabkan asapnya itu lebih banyak dan polusi udaranya itu lebih tinggi dibandingkan mesin empat tak. Nah, habis itu umur mesin itu lebih pendek. Kenapa umur mesinnya itu lebih pendek? Dan sistem pelumasan itu menggunakan oli campur bensin atau oli samping. Itu membuat pelumasannya itu kurang optimal sehingga komponennya itu cepat aus. Nah, dan yang keempat itu ada tenaganya itu tidak stabil dan putarannya itu rendah. Jadi mesin dua tak itu lebih cocok untuk RPM tinggi sehingga kecepatannya itu rendah, tenaganya itu bisa terasa kurang halus atau tidak stabil. Nah,
Yang terakhir tuh kekurangannya tuh tidak ramah lingkungan. Karena pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar dan oleh terbakar itu menyebabkan sebagian eh, bahan bakar itu terbuang melalui knalpot dan menyebabkan asap. Asapnya itu kadang ada asap yang tipis ataupun yang tebal. Nah, dari itu tuh menyebabkan polusi udara. Dari itu tuh makanya motor bakar dua tak itu tidak ramah lingkungan. Dan mesin dua tak itu juga tidak dianggap memenuhi standar emisi modern. Habis itu ada pengaplikasian motor dua tak. Pengaplikasian motor dua tak itu mesin dua tak itu digunakan pada alat kendaraan yang membutuhkan tenaga yang besar, ringan, dan serta mudah perawatannya. Ada beberapa contohnya yaitu sepeda motor ringan atau sepeda motor kecil. Nah, sepeda motor ringan itu biasanya itu digunakan pada motor-motor lama ya. Di Yamaha R King itu termasuknya itu menggunakan motor bakar dua tak. Nah, ada Suzuki TS 100 itu dia juga menggunakan mesin motor bakar dua tak. Habis itu ada Honda NSR, ada Honda NSR itu juga menggunakan mesin dua tak. Selain itu ada Yamaha Double Tracker atau Yamaha DT 100 itu juga menggunakan mesin dua tak. Nah, kenapa sepeda motor ringan atau sepeda motor kecil tuh lebih dipilih daripada sepeda motor yang lebih besar ataupun yang tidak ringan? Nah, karena itu tenaga besar dan akselerasinya itu cepat. Cocok untuk kendaraan yang butuh performa tinggi. Nah, habis itu yang kedua ada mesin tempel kapal. Mesin tempel kapal atau perahu kapal itu mesin dua tempel itu banyak digunakan oleh perahu nelayan dan kapal kecil. Nah, kenapa sih perahu perahu atau dan perahu motor dan kapal kecil itu lebih banyak menggunakan dua tak? Itu karena mudah dirawat dan bisa bekerja di berbagai kondisi. Nah, itu ada chainsaw dan mesin pemotong robot, atau mesin potong rumput itu yang itu masuk dalam sektor mesin pertanian dan perkebunan. Itu kenapa chainsaw, mesin pemotong rumput, habis itu ada pompa air dan sprayer itu dia lebih menggunakan mesin motor bakar dua tak karena itu yang pertama itu ringan. Selain ringan tuh mudah dibawa. Jadi seandainya jika kita menggunakan bukan mesin dua tak, kita akan susah untuk membawanya kemana-mana. Jadi alasan mudah dibawa itu lebih simpel untuk dibawa kemana-mana. Dan selain itu cepat menghasilkan tenaga. Habis itu ada motor balap yang kebutuhannya tinggi. Kebanyakan motor balap itu tidak selalu menggunakan empat tak. Ada juga motor balap yang menggunakan dua tak. Contohnya itu ada Suzuki Ninja SS, Suzuki Ninja RR. Itu dia menggunakan motor bakar dua tak. Selain itu juga ada eh, kendaraan off-road atau motor trail. Mesin dua tak ini ringan dan bertenaga ya. Jadi itu membuatnya ideal untuk motor trail ataupun motor class. Karena yaitu butuh torsi yang cepat saat menanjak ataupun melompat. Nah, untuk yang terakhir itu ada alat konstruksi ringan digunakan pada pemotong beton, alat bor tanah dan generator portable. Kenapa alat konstruksi ringan seperti pemotong beton, alat bor tanah dan eh, generator portable itu dia menggunakan motor bakar dua tak karena tidak memerlukan sistem pelumasannya itu yang rumit. Itu pengaplikasian dengan motor dua tak. Motor dua tak itu memiliki konstruksi sederhana dan daya besar, namun efisiensinya rendah dan solusi polusinya tinggi. Perkembangan teknologi terus berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi. Mesin dua tak merupakan salah satu jenis motor bakar yang dimiliki siklus kerja lebih sederhana dibandingkan mesin empat tak, karena yaitu mampu menyelesaikan satu siklus pembakaran hanya dalam dua langkah piston, yaitu langkah naik dan langkah turun. Dalam satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah tenaga. Jadi prinsip kerjanya itu cepat dan efisien.
Dalam menghasilkan tenaga yang menjadikan mesin dua tak memiliki daya yang lebih besar dengan ukuran mesin yang relatif kecil dan ringan. Namun di balik keunggulannya, mesin dua tak juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah efisiensi bahan bakar yang rendah akibat tumpang tindihnya proses hisap dan buang, sehingga sebagian campuran bahan bakar terbuang bersama gas buang, sehingga selain itu juga penggunaan oli samping yang ikut terbakar menyebabkan asap lebih tebal dan emisi gasnya buang lebih tinggi, menjadikan mesin ini kurang ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan standar emisi modern, dan umur mesin juga cenderung lebih pendek karena sistem pelumasan yang sederhana. Mungkin itu penjelasan saya tentang motor bakar dua tak. Mungkin tadi ada perhitungan yang saya lupa cantumkan, ada beberapa PPT, jadi saya akan mencantumkan yaitu eh, rumus dua tak, yaitu kapasitas silinder yaitu V. V itu dengan kapasitas mesin dibagi dengan Pi per 4 kali D2 itu diameter silinder atau bor sentimeter. Habis itu dikali S atau langkah piston atau stroke. Setelah itu dikali N. Itu untuk rumus motor dua tak yang kapasitas silinder. Dan untuk yang rumus yang kedua itu rasio kompresi, yaitu CR atau sama dengan rasio kompresi. Fs itu diplusin dulu sama Vc, atau Fs itu volume silinder, yaitu saat piston dari TDC ke BDC. Nah, setelah Vs plus Fc itu ketemu hasilnya, baru dibagi dengan Vc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi yaitu motor bantu dua tak. Di sini saya akan lanjutkan yaitu materi MPTP, motor bakar, bensin, dan diesel empat tak. Nah, di sini motor bakar empat tak merupakan jenis mesin yang paling banyak digunakan pada kendaraan bermotor, baik menggunakan bahan bakar bensin maupun diesel. Sistem empat langkah ini terdiri dari langkah isap, kompresi, sah, dan buang. Pada motor bensin, pembakaran terjadi akibat percikan bunga api atau dari busi. Dalam motor diesel, pembakaran terjadi karena udara yang dikompresi gas suhu tinggi, kemudian disemprot ke bahan bakar. Nah, sedikit penjelasan tentang motor bakar mesin atau dikembangkan oleh Nicholas Otto pada tahun 1976 sehingga sering disebut sebagai mesin Otto. Tujuan awalnya adalah menciptakan mesin yang dapat bekerja dengan bahan bakar bensin dan menghasilkan tenaga secara efisien. Dan kerja resiko dalam mantap ini karena itu lebih stabil, efisien, dan lama dibandingkan mesin buatan. Mesin ini menggunakan sistem pengapaian busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Di situ yaitu ciri dan komponen pada bensin mata. Menggunakan busi untuk pengapaian, sistem pengapaian itu pembakaran terjadi karena percikan api dari busi yang menyerap campuran udara dan bensin. Nah, habis itu menggunakan bahan bakar bensin atau solid, bahan bakar dicampur dengan udara melalui karburator atau sistem injeksi sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, habis itu
suara mesinnya itu lebih halus dan putarannya lebih tinggi. Jadi suara mesin lebih halus itu lebih ramah lingkungan pada daripada dua tak yang tadi. Habis itu eh, getarannya itu atau suara mesin halus atau getaran yang putaran itu karena komponen itu lebih rendah daripada mesin diesel itu untuk jadi komponen bensin tambang. Habis itu ada presinya itu rendah yaitu 8 per 1 atau hingga 12 per 1 agar campuran bahan bakar tidak terbakar sebelum waktunya. Nah, mesin patah itu terdiri komponen mekanisme dan sistem pendukung secara umum. Komponen ini dibagi menjadi bagian sistem pendukung. Nah, yaitu bagian utama mesinnya itu ada blok silinder, 4 piston bergerak naik turun, kan ruang bakar. Habis itu yang kedua ada kepala silinder tetap tepat atau masuk dan keluar setelah posisi. Habis itu yang kedua ada piston mengubah energi hasil pembakaran menjadi gerak mekanis. Habis itu batang piston yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Habis itu poros engkol mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak tarik. Habis itu ada satu masuk dan buang, mengatur masuk dan keluarnya campuran udara-udara dan buang gas dan penampung oli pelumasan. Seperti itu. Setelah itu ciri dan komponen dan komponen diesel 4 tak. Yaitu ciri dan komponen diesel 4 tak itu yang pertama ya tambah fungsi pembakarannya itu karena tekanannya itu lebih tinggi. Dan yang kedua itu bahan bakarnya solar. Jadi berbeda dengan tadi yaitu kalau bensin patah itu mungkin kita menggunakan gasolin, sedangkan diesel kita menggunakan solar. Nah, habis itu porsi besar dan suaranya lebih kecil. Habis itu presinya tinggi yaitu 14 banding 1 hingga 22 per 1. Itu lebih besar daripada mesin bensin tadi yaitu 8 per 1 hingga 12 per 1. Nah, habis itu torsi besar dan efisiensi bahan bakar. Mesin diesel itu menghasilkan tenaga putar dan besaran pada putaran yang cocok untuk kendaraan berat. Selain itu, bahan bakarnya itu lebih murah daripada bensin tadi atau gasolin. Karena pada kesempatan ini menggunakan solar. Dari itu, selain itu, yang tadi yang kita lihat itu kan torsi besar dan suara lebih kasar. Nah, karena tekanan bakarnya lebih besar dari bahan bakar solar, visualnya itu lebih kasar dan torsinya besar. Nah, selain itu, jadi dan kemudian itu menggunakan sistem injeksi bahan bakar, bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar menggunakan injektor dan sama halnya seperti bensin patah, lah maksud saya itu sama aja itulah bisa mengoperasi usaha dan uang. Dan komponen komponen utama mesin pada batak diesel itu ada blok silinder, tempat piston bergerak naik turun membentuk ruang bakar. Habis itu kepala silinder menampung ngatur saluran udara masuk dan keluar serta dudukan injektor. Nah, habis itu piston yang menerima tekanan hasil pembakaran dan membuatnya menjadi gerak mekanis. Habis itu batang penghubung menghubungkan piston dengan poros ekol. Habis itu poros ekol itu mengubah gerak naik menjadi gerak tarik. Habis itu katup masuk dan katup buang mengatur masuknya udara dan keluarnya gas buang. Di situ menampung oli pelumasan mesin, yaitu carter ya. Habis itu flywheel belt, tempat energi pada putaran mesin agar terus stabil. Nah, bedanya itu kalau tadi itu bensin bensin batang itu dia menggunakan besi, sedangkan diesel batang itu menggunakan besi, yaitu karena pembakarannya namanya
Di situ di sini ada rumus perhitungan daya T kali 21 TX N 460 habis itu habis dari BMP 2 kali per T per karena itu 3600 per BSF kali LHV tapi yang rumusnya lebih kita utamakan itu BSF kali LHV setelah itu baru 3600 juga integration tersebut dan karena itu tadi torsi N adalah putaran, G adalah formula K, dan F adalah nilai kalor per K. Perbandingan utama. Motor bensin patah pakai bensin dan mesinnya suaranya lebih halus tapi lebih boros bahan bakar. Dan sedangkan motor diesel patah solar tekanannya lebih tinggi dan, suaranya kasar tapi beririt dan mempunyai tenaga yang besar. Nah, setelah itu ada skenario yang itu bensin itu lebih cocok di kendaraan dengan diesel lebih cocok di kendaraan yang berat. Di sini kita ada bensin dan juga prinsip kerja motor bakar diesel itu bensinnya itu bensinnya itu kerja motor bensin diesel empat tak sama-sama melalui 4 langkah yaitu isap, bersih, usaha, dan buang. Habis itu bedanya pada motor bensin campuran udaranya itu dibakar oleh busi sedangkan motor diesel yang digunakan eh, kompresi kepada selalu disemprotkan dan terbakar oleh tekanan yang tinggi. Itu adalah kerja pengaplikasian pengaplikasian motor bakar. Motor bakar yang digunakan pada sepeda motor, yaitu sepeda motor itu contohnya seperti motor Beat, itu ada motor Vario, dan sejenis lainnya. Sudah mobil penumpang, penumpang yaitu dari penumpang, Ganja, atau yang lainnya. Nah, tapi tidak semua yang Innova itu uh, ber, berpakai memakai mesin bensin patah. Ada juga yang Innova itu menggunakan mesin diesel patah. Nah, itu ada peralatan yang yaitu seperti pemotong. Nah, motor diesel itu digunakan pada truk, kapal besar, jembatan kapal listrik, dan alat besar. Nah, karena torsi dan efisiensi. Selain itu juga perempatan juga digunakan dalam alat mekanisasi pertanian. Itu yang berkaitan dengan pertanian ada trotol tangan, pompa air, dan mesin berotomatis. Alasannya itu kenapa sih alat mesin pertanian atau mekanisasi pertanian dominan menggunakan motor patah ya karena itu mudah berawatan, tahan lama, dan torsi besar, karena rendah. Nah, fungsinya itu mendukung pekerjaan di lahan pertanian dan ya sih, selain itu juga ada juga kapal atau perahu motor kecil tidak tidak seharusnya kan tidak semestinya yang biasanya mungkin kira kapal kecil atau motor kecil itu menggunakan mesin batang tapi ternyata dia menggunakan patah. Nah, contohnya itu adalah mesin TP 5 x 16 taktik pada berdiri 20 taktik. Kenapa dia menggunakan patah itu alasannya itu usaha lebih halus ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakar lebih irit dibandingkan dua tahap fungsinya itu yaitu transportasi air dan perikanan.
Selain itu, motor petak itu bekerja melalui empat langkah, yaitu cap kompresi usaha dari bang motor itu lebih halus dan cocok untuk jarak ringan. Sedangkan motor diesel itu lebih irit dan kuat dan berat, keduanya memiliki prinsip kerja yang sama. Namun berbeda dengan cara pembakaran dan jenis bahan bakarnya. Nah, motor petak itu diaplikasikan banyak berbagai alat transportasi dan mesin kerja karena efisiensinya tinggi, emisi rendah, dan umur pakainya lama. Dari motor harian sampai mesin pertanian, teknologi petak ini tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan keandalan efisiensi. Nah, itu penjelasan saya tentang materi motor bakar, bensin, dan diesel untuk bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyalur manual yang tadi. Kita ada materi yang ketiga, sistem menyalurkan bahan bakar dengan metode sistem karburator, injeksi, command rail, dan basecamp. Nah, setiap mesin pembakaran dalam memerlukan sistem penyaluran bahan bakar yang berfungsi untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan proses pembakaran. Berkembangnya teknologi otomotif telah menghasilkan berbagai metode penyaluran bahan bakar, mulai dari sistem karburator yang bersifat mekanis, sistem injeksi, dan kontrol yang dikontrol secara elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, menghemat fungsi dan bahan bakar, mengurangi emisi gas buang air agar mesin bekerja lebih optimal. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dalam mesin kendaraan yang bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar sehingga dengan kebutuhan mesin, kinerja mesin sangat dipengaruhi efisiensi sistem ini karena saluran bakar yang dari udara tepat yang akan menekan tenaga, konsumsi bahan bakar, serta emisi gas yang dihasilkan. Seiring perkembangan teknologi otomotif, sistem penyaluran bahan bakar mengalami banyak perubahan. Pada awalnya, kendaraan menggunakan sistem karburator yang bekerja secara mekanis untuk menggunakan bahan bakar dan udara, namun seiring meningkatnya efisiensi dan emisi lebih rendah, sistem tersebut digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar yang diatur secara elektronik. Sistem injeksi bahan bakar memiliki keunggulan dalam hal ketepatan bahan disalurkan ke ruang bakar sehingga lebih sempurna. Selain itu, sistem injeksi mampu menyesuaikan suplai bahan bakar dengan kondisi mesin kerja relatif menggunakan sensor ECU atau electronic control unit. Nah, itu ada tujuannya. Tujuan sistem penyaluran bahan bakar adalah memastikan bahan bakar dapat dialirkan dari tangki menuju ruang bakar dengan jumlah tekanan dan waktu tepat sesuai kebutuhan mesin. Dengan sistem yang baik, proses pencampuran bahan bakar udara berlangsung secara optimal sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, dan mengurangi emisi gas buang, serta menjaga performa agar tetap stabil dalam kondisi operasi. Di situ pada sistem karburator, yaitu sistem karburator, sistem fungsional pada mesin menggunakan bahan bakar dengan perbedaan tekanan di Venturi. Sistem karburator dan sistem yang dalam bahan bakar berfungsi menggunakan udara dan mesin perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Atau campuran udara dan bahan bakar ini disebut campuran homogen yang sangat menentukan pembakaran di dalam silinder. Karburator berdasarkan yaitu yang tadi yaitu tekanan di Venturi, itu prinsip di mana udara melewati saluran sirkuit Venturi akan meningkatkan kecepatan dan menurunkan tekanannya. Penurunan tekanan ini menyebabkan bahan mampu pelan
pelampung tersebut melalui nozzle karburator campur dengan udara yang mengalir. Dan sistem karburator itu memiliki komponen utama, yaitu ada tampuk pelampung, venturi, nozzle, turbo valve, dan shock valve. Nah, kelebihannya itu ada, itu pertama sederhana dan mudah diperbaiki. Nah, dan kekurangannya itu konsumsi bor dan emisi tinggi. Tapi tidak selamanya sistem karburator itu kondisinya boros yang menggunakan pada motor. Tapi selain apa yang sistem karburator yang konsumsi bahan bakar yang tidak boros itu seperti Honda Astra dan Honda Win itu termasuknya konsumsi bahan bakar itu tidak boros. Nah, di sini tuh sistem karburator tuh umumnya digunakan pada motor atau mobil lama. Nah, langkah kerja sistem karburator itu dari udara masuk ke karburator. Saat mesin dihidupkan, udara luar disedot oleh kevakuman yang terjadi akibat pergerakan piston ke bawah melalui saluran masuk. Jadi perbedaan tekanan di venturi, udara yang melewati bagian venturi akan mengalami peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan akibat bahan bakarnya dan mangkuk pelampung akan tersedot ke melalui nozzle utama. Itu pencampuran udara dan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar yang keluar dari nozzle campur dengan udara di dalam venturi. Campuran ini membentuk kabut halus agar mudah terbakar di ruang bakar. Campuran dialirkan ke ruang bakar, campuran udara dan bahan bakar tersebut kemudian melewati throttle valve yang membuka sesuai tekanan jadi gas. Semakin besar bukaan throttle, semakin banyak campuran yang masuk ke silinder. Habis itu ada pembakaran di ruang bakar. Setelah campur dalam silinder, si akan membersihkan api untuk membakar tersebut menghasilkan tenaga untuk menghidupkan piston dan mesin. Habis itu ada sistem injeksi. Sistem injeksi sistem modern yang menggantikan karburator bahan bakar yang disebutkan oleh injektor yang digunakan oleh ECU. Alat control unit. Nah, jenis itu ada single point, point, dan direction injection. Sistem injeksi bahan bakar itu kan sistem yang modern dijalankan dari bahan bakar, bahan bakar yang masuk ke ruang bakar secara elektronik. Tidak seperti sistem karburator yang bekerja secara mekanis. Nah, sistem injeksi menggunakan sensor yaitu ECU atau Electronic Control Unit untuk mengatur volume dan waktu penyemprotan bahan bakar agar sesuai dengan kondisi mesin. Sistem ini memiliki keunggulan dalam efisiensi bahan bakar, tenaga yang stabil, dan setelah emisi gas buang yang berbeda. Dengan kontrol efisiensi, campuran udara dan bahan bakar dapat disesuaikan dengan secara real tim bahkan data dari sensor seperti sensor oksigen untuk memantau sistem pembakaran, sensor suhu mesin, sensor tekanan udara, sensor porsi total, sensor kecepatan mesin, yang merupakan sensor-sensor dalam sistem injeksi. Nah, komponen utama pada sistem injeksi gas itu ada anti bahan bakar dan pompa bahan bakar atau full pump, full filter, saringan bahan bakar, full rail atau pipa penyalur, injektor penyemprot bahan bakar atau ECU, electoral control unit. Nah, langkah kerja sistem injeksi itu masukkan bahan bakar, pompa dari tangki menuju plurai menggunakan pompa bahan bakar bertekanan. Belum sampai injektor, bahan bakar melewati saringan untuk memastikan tidak ada kotoran yang diproduksi. Nah, pengumpulan data sensor. ECU menerima data dari berbagai sensor seperti suhu mesin, tekanan udara, posisi throttle, dan putaran mesin. Data ini digunakan untuk menghitung bahan bakar yang diperlukan. Penyemprotan bahan bakar berdasarkan perhitungan ECU
Injektor menyebutkan bahan bakar keseluruhan masuk ke udara pada sistem direct injection atau langsung ke dalam ruang bakar pada sistem direction injection. Penyemprotan dilakukan dalam bentuk kabut halus agar bercampur dengan udara. Campuran udara dan bahan bakar. Campuran udara bakar yang cepat akan masuk ke ruang bakar melalui kaki masuk. Campuran ini siap untuk dibakar oleh percikan api dari bus. Bakaran dan pengendalian emisi setelah campuran dibakar, ECU kembali memantau hasil pembakaran melalui sensor oksigen untuk menyesuaikan suplai bahan bakar. Nah, sehingga efisiensi I dan emisi tetap optimal. Setelah itu ada sistem diesel common rail. Sistem diesel common rail menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyalurkan bahan bakar ke common rail atau baut utama. Itu penyaluran bahan bakar melalui injektor elektronik. Berbeda dengan sistem diesel konvensional atau injeksi mekanis, sistem menggunakan satu pipa utama yang berfungsi sebagai penampung bahan bakar bertekanan tinggi dan disuplai oleh pompa tekanan tinggi atau high pressure dari pipa ini. Bahan bakar dilakukan pada setiap injektor elektronik yang diatur oleh ECU berdasarkan isi reaksi. Sistem ini mampu menghasilkan bakaran yang lebih sempurna dan yang lebih halus efisiensi bahan bakarnya dan tinggi emisi gas buang. Nah, oleh karena itu, teknologi common rail banyak digunakan pada diesel modern yaitu seperti mobil, truk, dan perangkat modern. Nah, kelebihan sistem diesel kontrol itu tenaga besar, suara halus, dan efisiensinya tinggi. Nah, kekurangannya itu sistem yang kompleks dan perbaikannya itu mahal atau perawatannya itu yang tidak mudah. Setelah itu ada komponen utama kontrol yaitu meliputi ya, itu yang pertama ada tangki bahan bakar, itu setelah tangki bahan bakar ada pompa bahan bakar atau tekanan rendah, pompa bahan tekanan rendah, itu ada pompa bahan bakar tekanan tinggi atau pressure pump, itu ada rail atau pipa bahan bakar yang bertekanan tinggi injektor elektronik sehingga uh, itu ada injektor elektronik, terus ada sensor-sensor yaitu ada sensor tekanan, ada sensor suhu, ada sensor posisi dan ada sensor force angle. Habis itu ada ECU atau electronic control unit. Itu ada langkah sistem kerja diesel control yaitu penyaluran dari bahan bakar ke tangki yaitu pompa bahan bakar tekanan rendah mengalirkan alarm dari tangki menuju pompa tekanan tinggi sebelum naik ke pompa bahan bakar disaring melalui full filter agar bebas dari kotoran dan air. Peningkatan tekanan bahan bakar, pompa tekanan tinggi menaikkan tekanan bahan bakar yang mencapai ratusan dari buah bar. Kemudian menyalurkannya ke common rail atau pipa utama. Habis itu ada penyimpanan bahan bakar di common rail. Common rail itu berfungsi sebagai penampung sementara bahan bakar bertekanan tinggi dan menjaga agar stabil sebelum disalurkan ke injektor. Tekanan ini dikontrol oleh sensor tekanan dan regulator tekanan bahan bakar. Penyemprotan bahan bakar oleh injektor berdasarkan perintah dari PCO, elektronika, elektronik kontrol ini, injektor membuka dengan durasi dari waktu yang sangat presisi dan menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar direct injection. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan
dan bebannya dan kecepatan bersih. Bakar di ruang bakar, bahan bakar bertekanan tinggi yang keluar dari injektor berbentuk kabut halus dan bersangkut dengan udara bertekanan tinggi yang telah dikompresi di dalam silinder. Campuran ini kemudian bakar sendiri karena suhu hasil kompresi menghasilkan tekanan yang berat dan efisiensi. Habis itu ada sistem skam force injection pump itu kepanjangannya apa injeksi mekanis yang berada di sini selama fungsinya itu mengatur volume dan waktu penyaluran bahan bakar ke dalam silinder secara mekanis. Terus kami itu untuk menyalurkan dan mengatur jumlah bahan bakar bertekanan tinggi sistem silinder. Jadi, sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Bosch dari Jerman dan menjadi salah satu sistem paling umum digunakan pada mesin diesel truk, gas, dan mesin industri sebelum munculnya sistem diesel konvensional. Dari sistem ini, bahan bakar dari tangki, collecting pump, dan injection pump pada desi Bosch kemudian meningkatkan tekanan bahan bakar sekitar 150 sampai 500 bar dan mendistribusikan setiap injektor sesuai nama dan mesin. Sistem ini bekerja secara mekanis, artinya jumlah bahan bakar yang diinjekkan diatur oleh Blunger, Pump dan Governor. Apa bantuan kontrol elektronik seperti pada sistem command trial, karena itu sistem Boscam dikenal tangguh, kuat, dan diperbaiki. Meskipun sistem injeksi elektronik modern, komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, feed pump atau pompa pendukung tekanan rendah, habis itu ada injeksi pump, habis itu ada governor atau pengatur kecepatan, habis itu ada line atau pipa penyalur tekanan tinggi, habis itu ada injektor atau penyemprotan bahan bakar. Habis itu langkah kerja sistem Boscam itu mengeluarkan bahan bakar dari tangki, bahan bakar dipompa oleh feed pump dari tangki menuju injeksi pump melewati full filter untuk menyaring kotoran dan air. Pembentukan tekanan bahan bakar di dalam injeksi pump. Setiap silinder memiliki plunger yang digerakkan oleh kamsat. Saat kamsat plunger menekankan bahan bakar di ruang pompa sehingga tekanan tinggi. Distribusi bahan bakar ke injektor, tekanan dari plunger ke televisory, lalu bahan bakar dialirkan melalui pipa tekanan tinggi menuju injektor sesuai urutan nyala mesin. Sistem penyemprotan ke ruang bakar itu tekanan bahan bakar mencapai injektor membuat idle valve pada injektor terbuka sehingga bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dalam bentuk halus. Kebakaran di ruang bakar karena suhu hasil kompresi di udara dalam mesin itu sangat tinggi, bahan bakar disemprotkan secara otomatis menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Itu ada cara kerja sistem yang pertama bakar. Ini cara kerja sistem pengelolaan bahan bakar disedot dari tangki pokok bahan bakar, filter bahan bakar penyaring kotoran air agar tidak masuk ke sistem bahan bakar pengaliran ke karburator injektor atau injeksi. Tergantung di sistem yang digunakan, habis itu udara masuk melalui filter udara, habis itu bercampur dengan bahan bakar di saluran langsung ruang bakar sudah masuk kebakaran terjadi ruang bakar menghasilkan tegangan gerakan piston sisa kebakaran dikeluarkan melalui pembuangan ekosistem. Proses ini terjadi terus-menerus secara cepat dan berulang selama mesin bekerja untuk menjaga suplai energi secara konsisten. Nah, sebuah ini yaitu sistem penyaluran bahan bakar memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan efisiensi mesin pembakaran dalam setiap jenis sistem baik karburator, injeksi bahan bakar, Pascal maupun pemakai yang memiliki cara kerja yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan sistem modern ini seperti ini sudah dikembangkan memberikan kontrol bahan bakar yang lebih presisi, bakar lebih sempurna, dan emisi gas paling rendah. Jadi sistem profesional dengan pertama sistem penyaluran bahan bakar, perawatan yang baik, dapat bekerja secara efisien, bertenaga, efektif, di termungkin dan itu penjelasan saya tentang penyaluran bahan bakar dengan metode
karburator, isi, isi komputer dan sel puskar. Dan di sini saya juga akan menjelaskan eh, rumus perhitungan untuk penyaluran bahan bakar. Itu bahan bakar kilo per jam. Itu untuk mencari penyaluran bahan bakar berdasarkan rasio udaranya itu. Jadi aliran udara kilo per jam itu dibagi dengan AFR. AFR itu stokiometri bensin yang 14/7 gitu. Dan untuk yang rumus yang kedua itu untuk penyaluran bahan bakar berdasarkan kapasitas silinder dan putaran mesin. Jadi untuk penyarinya itu full flow sama dengan Fs kali N kali densitas bahan bakar. Habis itu dibagi dua atau per dua, habis itu dikali dengan efisien volume detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang keempat, yaitu sistem perumasan dan pendinginan. Dalam mesin pembakaran, dalam mesin pembakaran terjadi gesekan antara komponen yang bergerak seperti piston, poros engkol, dan katup. Gesekan tersebut menimbulkan panas yang sehingga tidak dapat menyebabkan keausan dan kerusakan pada komponen mesin jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, sistem perumasan dan pendinginan sangat diperlukan untuk menjaga kinerja dan diperlukan untuk menjaga kinerja mesin agar tetap optimal. Sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan keausan komponen, sedangkan sistem pendinginan itu berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil. Kedua sistem bekerja saling mendukung untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan umur pakai mesin. Dalam mesin dalam bermotor, yaitu kinerja keawetan sangat bergantung pada kondisi kerja di dalam mesin yang melibatkan gesekan dan suhu tinggi. Oleh karena itu, sistem pelumasan dan pendinginan menjadi dua sistem penting yang berfungsi untuk menjaga serta umur mesin. Pada saat mesin bekerja terjadi gesekan antara komponen dan logam seperti silinder dan poros engkol. Gesekan ini menimbulkan panas berlebihan dan keausan yang dapat menyebabkan kerusakan bila tidak dikendalikan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan sistem pelumasan yang berfungsi mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin guna mengurangi gesekan, mendinginkan, dan membersihkan dan melindungi permukaan logam dari karat. Selain itu, proses pembakaran suhu di dalam rong bakar bisa mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius. Jika panas ini tidak dibuang, maka dapat menyebabkan overheat. Menurut efisiensi pembakaran, bahkan merusak komponen mesin. Karena itu, sistem pendinginan berperan untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap ideal, yaitu 80 sampai 90 derajat, sehingga proses pembakaran dan pelumasan dapat berjalan optimal. Dengan adanya kedua sistem ini, mesin dapat beroperasi dengan lancar, efisien, serta memiliki umur panjang yang panjang. Tanpa pelumasan dan pendinginan yang baik, mesin akan cepat aus, kehilangan tenaga, dan akhirnya mengalami kerusakan serius. Tujuan Tujuan sistem pelumasan dan pendinginan pada mesin adalah untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak, mencegah keausan, serta menjaga suhu kerja mesin tetap stabil. Sistem pelumasan berfungsi menyelimuti bagian-bagian dengan lapisan oli sehingga gesekan menjadi halus dan komponen lebih awet. Sedangkan sistem pendinginan berperan mengatur suhu agar mesin tidak mengalami overheating. Dengan fungsi kedua, sistem kinerja mesin menjadi lebih efisien, daya tahan meningkat, dan umur pakaian mesinnya diperpanjang.
Fungsi utama sistem pelumasan. Fungsi utama sistem pelumasan adalah menjaga agar mesin dapat bekerja dengan lancar dan tahan lama. Sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak sehingga keausan bisa diminimalkan dan terus mencegah keausan. Habis itu ada mendinginkan komponen mesin karena oli yang membantu menyerap dan membawa panas keluar dari bagian yang bergesekan. Habis itu membersihkan kotoran dari sisa pembakaran dengan membawa partikel halus menuju filter oli dan melindungi karat dan korosi karena oli membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam, menutup celah kecil antara piston dan silinder untuk menjaga tekanan kompresi. Sementara itu, sistem pendingin itu berperan mengatur dan menstabilkan suhu kerja mesin tetap ideal agar tidak terlalu panas atau overheat atau terlalu dingin. Habis itu, selain itu, ada membuang panas berlebih yang dihasilkan dari proses pembakaran di ruang mesin, menjaga suhu mesin sehingga pembakaran dan pelumasan dapat berlangsung optimal. Nah, setelah itu meningkatkan efisiensi kerja mesin serta memperpanjang umur komponen mesin. Habis itu ada komponen utama yaitu oli pan, carter atau bak oli, tempat menampung oli mesin yang bersirkulasi. Terletak di bawah bagian blok mesin dan juga berfungsi membantu pendinginan oli. Habis itu ada oli pump atau pump oil oli yang mengalirkan oli ke seluruh mesin, berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli ke bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti force engkol, batang piston, dan kenas. Habis itu ada saringan oli atau oil filter, yaitu menyaring kotoran oli, debu, serpihan logam dari oli yang sebelum dialirkan ke komponen mesin agar sirkulasi di bagian saringan olinya itu tetap bersih. Habis itu ada pressure relief valve yaitu menjaga tekanan oli tetap stabil. Habis itu masih ada katup pengatur tekanan yaitu tadi menjaga oli tetap stabil jika tekanan terlalu tinggi katup ini akan terbuka dan mengembalikan sebagian oli ke bak oli. Habis itu ada saluran oli, pipa atau saluran yang menghubungkan pompa oli ke seluruh bagian mesin melalui saluran ini. Oli didistribusikan ke titik-titik pelumasan. Habis itu ada indikator tekanan oli memberi informasi tekanan oli kepada pengemudi melalui panel indikator di dashboard. Habis itu ada komponen utama sistem pendinginan. Utama itu ada radiator membuang panas ke udara em, dari cairan pendingin coolant ke udara luar. Jadi radiator yang terletak di bagian depan kendaraan agar mudah menerima aliran udara. Habis itu ada pompa air mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator dan kembali lagi sehingga sirkulasi air terus berlangsung. Habis itu ada termostat. Termostat itu katup otomatis yang mengatur aliran atau mengatur suhu kerja mesin pendingin berdasarkan suhu mesin. Jika mesin masih dingin, katup menutup agar suhu cepat naik ke suhu ideal. Habis ada cooling pump atau kipas pendingin, itu membantu mengembuskan sirkulasi udara melalui radiator, terutama saat kendaraan berhenti atau berjalan lambat agar proses pendinginan tetap efektif. Habis itu ada selang dan jalur air, yaitu menghubungkan
berbagai komponen sistem pendinginan agar cairan bisa mengalir dengan lancar dari mesin radiator dan sebaliknya, dan komponennya masih banyak. Ini saya tambahkan juga dari penjelasan saya. Ada tutup radiator, itu menjaga tekanan sistem pendingin agar tidak tekanan terlalu tinggi atau rendah, serta memungkinkan aliran cairan ke tangki cadangan. Habis itu ada tangki reservoir, tempat menampung cadangan cairan, pendinginan suhu mesin naik, cairan dari radiator mengalir ke sini dan kembali lagi ketika mesin mendingin. Habis itu ada jenis sistem, yaitu sistem pelumas percikan atau splash system. Itu pada sistem ini oli itu disimpan di bak oli, lalu sebagian oli dibersihkan ke bagian-bagian mesin oleh batang penggerak atau sendok kecil di poros engkol. Oli yang tercipat akan melumasi dinding silinder, piston, dan batang penghubung. Habis itu ada pressure system atau sistem pelumasan tekanan. Sistem ini menggunakan pompa oli di seluruh bagian mesin. Jadinya itu kerjanya itu yang oli dialirkan melalui saluran khusus atau oil gallery menuju bantalan poros engkol, noken as, dan bagian bergerak. Nah, setelah itu ada sistem pelumasan campuran atau combination system, yaitu gabungan antara sistem percikan dan tekanan. Beberapa bagian mesin dilumasi dengan oli bertekanan dari pompa, sementara bagian lain mendapatkan pelumasan dari oli yang tersiprat. Ada tambahan lagi yaitu sistem pelumasan kabut atau mist system. Nah, sistem ini oli dicampurkan langsung ke bahan bakar. Dan perbandingan tertentu biasanya 1:50 atau 1:25. Campur adonan bahan bakar dan oli masuk ke ruang bakar untuk pelumasi bagian dalam mesin. Habis itu ada jenis sistem pendingin, yaitu ada pendingin udara. Pendingin udara itu digunakan panas dibuang langsung ke udara, umumnya pada motor kecil, yaitu sirip-sirip pendingin fin yang dipasang di sekitar silinder dan kepala silinder untuk memperluas permukaan pembuangan panas. Dengan kipas pendingin atau fan biasanya digunakan untuk bantu mengalirkan udara. Habis itu ada sistem pendingin cair atau air coolant. Pada sistem ini, air atau cairan pendingin coolant digunakan untuk menyerap panas dari mesin. Jadi cairan tersebut itu bersirkulasi melalui saluran dari air di blok silinder dan kepala silinder, lalu dialirkan ke radiator untuk didinginkan sebelum kembali ke mesin. Terus itu ada tambahan lagi dari saya, yaitu sistem pendinginan oli atau oil cooling system. Eh, Selain sebagai pelumasan, oli juga berfungsi membantu menyerap dan membuang panas mesin. Pada sistem ini, oli diarahkan melalui oil cooler, radiator khusus oli agar suhunya tetap stabil sebelum kembali ke mesin. Habis itu ada sistem pendinginan kombinasi atau air plus oil atau water cooling system. Nah, sistem ini nih merupakan gabungan dari dua metode. Misalnya nih, pendinginan udara itu dibantu pendinginan oli atau pendinginan air itu dibantu dengan pendinginan udara. Biasanya itu digunakan untuk mesin bekerja pada suhu yang sangat tinggi. Yang suhunya itu mungkin tinggi. Habis itu ada kesimpulan, sistem sistem pelumasan dan pendinginan merupakan dua bagian vital dalam mesin pembakaran yang berfungsi menjaga kinerja serta keawetan mesin. Nah, sistem pelumasan bertugas mengurangi gesekan dan kausan
antar komponen, sedangkan sistem pendinginan mengatur suhu kerja agar tetap stabil dan mencegah overheating. Kedua sistem ini saling mendukung untuk memastikan dapat efisiensi aman dan memiliki umur yang lebih panjang. Nah, eh, kedua sistem ini bekerja secara bersinergi dan terdapat dengan baik. Kekurangan oli ataupun gangguan pada sistem pendingin dapat menyebabkan kerusakan seriusan seperti ausnya komponen, penurunan tenaga bahkan mesin, macet dengan perawatan yang tepat, dan penggunaan komponen spesifikasi performa mesin itu dapat tahan lama dan bekerja secara efisien. Dan sistem pelumasan dan pendinginan ini ada dua komponen yang penting dalam kinerja, efisiensi, dan keawetan mesin. Jika sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan mendingan membersihkan dan melindungi komponen dan kerusakan akibat panas dan keausan, sementara itu sistem pelumasan dan untuk sistem pendinginan itu berperan untuk menjaga suhu kerja mesin tetap stabil sehingga proses pembakaran berlangsung optimal dan mesin tidak mengalami overheating atau panas yang secara berlebih yang disebabkan oleh suhu terlalu tinggi pada mesin. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang materi sistem pelumasan dan pendinginan. Nah, untuk rumus perhitungan sistem apa pelumasan dan pendinginan itu yang pertama untuk debit aliran olinya itu sama dengan debit aliran sama dengan A itu luas penampang saluran oli dikali dengan kecepatan aliran oli. Itu untuk yang rumus yang pertama. Dan untuk rumus contoh yang kedua itu mencari tekanan oli yaitu P sama dengan tekanan, P sama dengan densitas oli dikali dengan percepatan gravitasi dan percepatan tinggi kolom oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang materi yang kelima yaitu sistem kelistrikan pada motor bakar. Nah, sistem kelistrikan pada motor bakar memiliki peran penting dalam mendukung kinerja mesin agar dapat beroperasi dengan optimal. Energi listrik dibutuhkan berbagai fungsi seperti proses pengapian, campuran bahan bakar, udara, sistem starter untuk menyalakan mesin, serta sistem pengisian untuk menjaga suplai listrik tetap stabil kelistrikannya yang baik. Mesin tidak dapat menyala maupun berfungsi dengan efisien. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem listrik bakar ini sangat penting agar mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan analisis gangguan secara tepat. Motor bakar, kelistrikan motor bakar, baik pada kendaraan roda 2 maupun roda 4, tidak hanya memerlukan bahan bakar dan sifat mekanik untuk beroperasi, tetapi juga itu memerlukan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar berperan penting untuk mendukung berbagai fungsi, mulai dari pengapian, pengisian daya baterai, hingga pengoperasian perangkat elektronik pendukung. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, performa mesin dan kenyamanan kendaraan akan terganggu. Seiring perkembangan teknologi otomotif, motor bakar modern semakin kompleks dan bergantung pada sistem kelistrikan. Nah, contohnya itu sistem injeksi bahan bakar elektronik dan pengapian elektronik sepenuhnya mengandalkan aliran listrik yang stabil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai latar belakang komponen dan prinsip kerja sistem kelistrikan menjadi sangat penting, terutama bagi teknisi dan pengembangan kendaraan. Nah, di sini ada fungsi utamanya itu sistem pada motor bakar itu menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan listrik yang dibutuhkan
Berbagai komponen kendaraan energi listrik digunakan untuk menyalakan mesin melalui sistem starter, menyediakan arus sebagai sistem pengapian agar pembakaran terjadi, serta mengisi ulang daya baterai melalui pengisian. Selain itu, sistem kelistrikan juga berperan dalam mengoperasikan komponen lainnya seperti lampu, klakson, dan indikator dengan berfungsi sistem kelistrikan secara seluruh komponen kendaraan dapat bekerja optimal dan mendukung kinerja menjadi efisien. Nah, utama sistem kelistrikan itu yang pertama itu menghasilkan percikan api untuk pengapian. Jadi, sistem kelistrikan yang menjelaskan tentang fungsi utama pengapian itu menghasilkan energi listrik yang diperlukan untuk memicu busi agar terjadi bahan bakar di ruang bakar. Nah, yang kedua itu tadi yang tentang mengisi dan menyimpan energi listrik itu penjelasannya itu jadi melalui alternator dan baterai. Sistem kelistrikan itu memastikan suplai energi listrik cukup untuk menyalakan motor dan komponen elektronik lainnya seperti lampu, sen, ataupun lampu rem belakang. Itu sangat berpengaruh untuk memakai sistem kelistrikan pada motor bakar. Habis itu yang ketiga ada menyalakan perangkat elektronik yaitu yang tadi saya jelaskan tentang lampu, indikator, klakson, starter elektrik, dan sistem kontrol mesin itu membutuhkan sistem listrik dalam dalam motor bakar itu yang sangat penting. Jika tidak ada sistem kelistrikan pada motor bakar, bagaimana lampu, indikator, klakson itu akan menyala. Jika lampu, indikator, dan klakson itu tidak menyala maupun di malam hari ataupun siang hari itu sangat berbahaya untuk pengguna motor. Makanya sistem kelistrikan itu sangat penting bagi pengguna motor roda 2 ataupun mobil yang roda 4. Nah, yang keempat itu ada mengatur kinerja mesin. Itu mengatur sensor dan ECU tadi, Electrical Control Unit, itu menggunakan listrik untuk memantau dan mengatur kinerja mesin agar tetap efisien dan ramah lingkungan. Nah, habis itu ada komponen utamanya. Maaf, mungkin untuk PPT yang komponen utama itu tidak terbaca, jadi bisa saya jelaskan saja. Yang pertama itu ada baterai. Eh, Baterai itu untuk menyimpan energi listrik untuk starter dan sistem elektronik. Dan yang kedua ada alternator atau generator itu menghasilkan listrik saat mesin hidup untuk mengisi baterai dan menyalakan beban listrik. Habis itu ada kunci kontak, yaitu mengatur aliran listrik untuk menyalakan dan mematikan mesin. Itu ada kabel atau sekring, itu menyalakan listrik dan melindungi sistem arus berlebih. Busi dan koil pengapian mengubah listrik tegangan rendah menjadi tekanan tinggi untuk menghasilkan percikan api. Nah, lampu dan perangkat elektronik itu yang keenam menyediakan pencahayaan, indikator, dan kenyamanan pengendara. Nah, ada 4 jenis sistem kelistrikan, mungkin itu saya lupa untuk menaruhnya di bagian PPT, jadi bisa saya jelaskan saja. Ada jenis sistem kelistrikan itu yang pertama ada 3, sistem 6 volt. Itu digunakan pada motor lama dan kapasitas listrik terbatas. Tuh, yang kedua ada sistem 12 volt. Itu lebih umumnya pada motor modern mampu mendukung beban listrik lebih besar dari standar elektrik. Itu ketiga ada sistem elektronik atau EV atau CDI. Itu menggunakan ECU untuk pengapian dan bahan bakar secara eh, presisi. Habis itu ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu untuk menghasilkan percikan api agar busi, campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar dapat terbakar dengan sempurna. Energi listrik atau aki atau coil diubah menjadi tegangan tinggi yang dikirim ke busi pada waktu yang tepat sesuai putaran mesin. Jadi komponen utama sistem pengapian itu meliputi baterai atau magnet, koil pengapian, distributor atau CDI, kabel tegangan tinggi, dan busi. Sistem pengapian yang baik itu memastikan proses pembakaran itu berlangsung secara efisien, tenaga mesin, serta optimal emisi gas yang buang lebih rendah. Nah, fungsi utama sistem pengapian itu menghasilkan memercikan api. Fungsi utama sistem pengapian adalah menghasilkan percikan api
dengan tegangan tinggi yang mampu menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar, menentukan waktu pengapian. Itu yang kedua, percikan api itu harus muncul pada momen yang tepat atau timing pengapian. Biasanya itu saat piston hampir capai titik mati atas pada langkah kompresi. Pengapian yang terlalu cepat atau terlambat dapat mengurangi tenaga mesin dan meningkat konsumsi bahan bakar. Habis itu yang ketiga, ada mendukung performa margin itu pengapian yang membuat pembakarannya itu lebih sempurna. Maksudnya lebih sempurna itu yaitu menghasilkan tenaganya itu yang lebih maksimal dan mengurangi suara knocking atau distonasi. Nah, dan yang keempat itu ada efisiensi bahan bakar dan emisi. Sistem pengapian yang baik membantu mesin membakar bahan bakar lebih sempurna, sehingga komposisi bahan bakar lebih hemat dan emisi gas buangnya lebih rendah. Nah, tiga komponen sistem pengapian itu yang pertama tiga komponen, ada empat komponen atau lima komponen. Itu yang pertama ada busi, komponen yang menghasilkan percikan api di ruang bakar. Habis itu ada koil pengapian, yaitu mengubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk percikan api. Nah, yang ketiga ada distributor, atau mengatur distribusi arus listrik dari koil ke busi secara bergantian sesuai urutan silinder. Itu ada sensor dan ECU. Sensor posisi crankshaft atau camshaft itu memantau posisi piston dan katup, sementara ECU memerlukan timing pengapian secara elektronik. Nah, yang kelima itu ada kabel pengapian, yaitu menyalurkan tegangan tinggi dari koil ke busi. Jadi sistem pengapian itu ada pertama ada pengapian konvensional, pengapian transistor, pengapian elektron, dan pengapian CDI. Nah, setelah itu ada yaitu kita ada sistem pengisian. Sistem pengisian itu berfungsi untuk menghasilkan dan mengurangi energi listrik guna mengembalikan aki serta menyediakan daya bagi seluruh komponen listrik kendaraan saat mesin hidup. Energi mekanik dari putaran mesin diubah menjadi energi listrik oleh alternator generator, kemudian disalurkan melalui receiver atau penyerah arus, dan volts itu regulator untuk menjaga tegangan tetap stabil. Eh, Komponen utama itu sistemnya itu yaitu secara baik pasokan listriknya itu tetap terjaga dan aki tidak mudah tekor meskipun beban listrik tinggi. Nah, jadi fungsi utama sistem pengisian itu yaitu mengisi baterai atau aki. Itu sistem pengisian mengalirkan listrik ke baterai agar tetap penuh, memastikan energi listrik bersedia saat mesin mati saat atau beban listrik tinggi. Yang kedua ada menyuplai energi listrik ke sistem lain. Selain baterai, sistem pengisian juga menyuplai energi langsung lampu, pengapian, sensor, perangkat elektronik lainnya. Habis itu ada menjaga tegangan stabil. Sistem pengisian modern dilengkapi regulator tegangan menjaga umumnya tegangan listrik stabil umumnya yaitu 12 volt. Ya, sehingga komponen elektronik tidak rusak akibat fluktuasi tegangan. Dan yang keempat ada mendukung kinerja mesin dengan baterai yang terisi penuh dan listriknya stabil, starter, ECU dan sistem pengapian bekerja optimal sehingga mesin mudah bekerja dan efisien. Komponen sistem pengapian ini adalah baterai itu menyimpan energi listrik dan menyediakan daya saat mesin mati atau beban listrik mati. Itu ada alternator generator mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Habis itu ada regulator atau receiver. Regulator itu mengatur tegangan agar tidak melebihi batas aman baterai. Receiver itu mengubah arus bolak-balik AC dari alternator menjadi arus arah DC untuk baterai dan sistem listrik. Itu ada kabel Zekring menyalurkan sistem alternator ke baterai dan beban listrik sekaligus melindungi sistem arus lebih.
Jenis sistem pengisian itu ada sistem pengisian konvensional, sistem pengisian alternatif AC dengan receiver, sistem pengisian tipe brushless, dan itu aja mungkin dari tiga itu aja. Lalu kita lanjut ke sistem starter. Sistem starter itu berfungsi untuk memutar poros engkol crankshaft pertama kali agar mesin dapat mulai bekerja saat kunci kontak diputar saat posisi start. Alus listrik ini dari aki dialirkan ke motor starter melalui relay atau solenoid starter sehingga starter ini berputar-mutar roda gila flywheel atau setelah mesin hidup, hubungan antara otomatis terputus untuk mencegah pada starter atau komponen utama sistem meliputi aki, kunci kontak, eh, eh, selai atau solenoid dan motor starter ini dengan sistem starter yang baik akan menyalakan mesin menjadi cepat, mudah, dan efisien. Nah, fungsinya itu dia ada memutar mesin saat dingin, menyediakan tenaga awal, mendukung kenyamanan pengendara, integrasi dengan sistem kelistrikan. Setelah itu komponen dari sistem starter itu ya tadi itu masih ada aki, motor starter, solenoid starter, itu ada roda gigi pinion ataupun roda gila, kabel sekring, dan kunci kontak. Jenis sistem starter itu ada electric start atau starter elektrik. Terus itu ada starter kick atau engkol itu yang manual. Terus itu ada starter pneumatik atau hidrolik itu jarang digunakan pada sistem kelistrikan motor bakar. Jadi untuk sistem kelistrikan motor bakar pada starter itu lebih dominan ke elektrik ataupun kick dan atau engkol. Setelah itu ada cara kerja sistem kelistrikan. Cara kerja sistem kelistrikan motor bakar itu dimulai saat aki menyediakan arus listrik ke berbagai sistem kendaraan. Ketika kunci kontak dihidupkan, arus listrik dari aki dialirkan ke sistem starter untuk memutar poros engkol, sehingga mesin menyala setelah mesin hidup. Nah, alternator itu mulai bekerja menghasilkan arus listrik dari energi putaran mesin. Arus ini kemudian disearahkan oleh receiver dan diatur oleh voltage regulator agar tegangannya stabil sebelum digunakan untuk mengisi aki dan menyuplai daya ke semua komponen listrik seperti lampu, sistem pengapian, dan panel instrumen Dengan demikian, arus listrik itu terus menerus berkeseimbangan antara aki, alternator, dan komponen kelistrikan lainnya. Nah, fungsi arus listrik pada motor bakar itu ada banyak ya. Pertama itu menghidupkan starter, menghasilkan percikan api pada busi, menyuplai perangkat elektronik, mengisi baterai, dan komponen utama yang akan dilalui oleh arus kelistrikan itu pertama baterai, sumber utama arus listrik. Habis itu kabar cycling jalur arus dari proteksi terhadap arus lebih. Setelah itu ada saklar kunci kontak mengatur aliran arus ke bagian sistem. Itu ada motor sistem dan solenoid menerima arus saat mesin akan dinyalakan. Habis itu ada coil dan busi mengubah arus DC menjadi tegangan tinggi untuk percikan api dan ada itu alternator dan regulator atau receiver itu menghasilkan dan menstabilkan arus listrik untuk sistem. Ya, jadi kesimpulannya itu sistem kelistrikan motor bakar memiliki peran penting dalam menunjang seluruh proses kerja mesin, komponen kendaraan sistem. Sistem ini bertugas menghasilkan, menyimpan, serta menyalurkan energi listrik untuk keperluan pengapian, starter, pengisian, dan berbagai perangkat listrik lainnya. Setiap komponen seperti aki, alternator, sistem pengapian, dan sistem starter itu saling terhubung dan bekerja dengan sistem yang baik dan kinerja dan menjadi optimal. Sistem pembakaran efisien dan kenyamanan berkendara dapat terjaga. Mungkin itu penjelasan saya tentang sistem kelistrikan pada motor bakar untuk materi yang kelima. Nah, untuk eh, rumus yang perhitungan yang sistem kelistrikan itu, yang pertama V kali R, dan untuk yang kedua itu
untuk mencari penghitungan arus pengisian aki, itu L charging sama dengan P alternator dibagi V aki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melanjutkan materi yang terakhir yaitu sistem transmisi manual dan matic. Sistem transmisi merupakan komponen penting dalam kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat bergerak dengan efisien di berbagai kondisi jalan. Tanpa sistem transmisi, tenaga yang dihasilkan mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kecepatan dan harusnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kecepatan dan torsi mesin selalu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan melalui sistem transmisi, kemudian mengatur kecepatan torsi terarah gerak kendaraan dengan lebih mudah seiring dan pengembangan teknologi. Sistem transmisi terus-menerus mengalami inovasi mulai dari transmisi manual hingga transmisi otomatis modern seperti CVT, DCT yang menawarkan kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan performa yang lebih baik. Habis itu eh, ada komponen transmisi manual, sistem transmisi otomatis, sistem komponen sistem manual itu ada kopling atau clutch. Kopling itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan mesin ke transmisi transmisi. Komponen ini memungkinkan pengemudi mengganti gigi tanpa merusak sistem transmisi. Bagian utama kopling, yaitu pelat kopling itu menerima tenaga dari mesin dan pelekat tekan itu menekan pelat kopling agar tenaga tersalur. Habis itu rilis bearing dan clutch cover itu membantu memutus dan membuang tenaga saat pada kopling ditekan. Itu ada kopling ataupun clutch itu yang ada poros input ataupun output itu terdapat tiga jenis sebenarnya. Yang terakhir itu ada counter shaft. Jadi input shaft atau poros masuk itu menerima tenaga dari mesin kopling. Itu ada output shaft atau poros keluar itu menyalurkan tenaga dari poros propeller atau roda penggerak. Nah, yang di akhir itu ada counter shaft atau poros antara itu meneruskan tenaga dari input ke output melalui gigi. Nah, itu yang ketiga ada roda gigi atau gear set. Itu roda gigi itu berfungsi untuk mengubah momen dan kecepatan putaran mesin. Terdiri dari pasangan gigi dengan ukuran. Eh, Setiap roda gigi itu ada dua jenis yang terbagi. Yang pertama itu ada gigi besar. Gigi besar itu menghasilkan torsi besar itu untuk tanjakan atau bebannya yang lebih berat. Dan yang kedua itu ada dia gigi kecil itu menghasilkan kecepatan tinggi untuk jalan datar. Jadi roda gigi ini menentukan tingkatan percepatan itu ada dari yang pertama, satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Habis itu yang itu ada tuas Rosnelling. Jadi tuas Rosnelling itu putaran antara gigi ataupun poros sebelum gigi masuk dengan adanya perpindahan gigi menjadi halus dan tidak menimbulkan bunyi gerakan. Ini terdapat pada transmisi modern yang menggunakan konus. Nah, habis itu ada shift.
fork atau Finch lever itu tuas penggerak gigi, itu tuas purnaling, itu tadi yang keempat itu adalah scronizer. Jadi saya balik yang ini adalah tuas purnaling. Itu ada tuas transmisi purnaling itu atau shift lever itu digunakan pengemudi untuk memilih gigi. Nah, terus ada shift fork itu menggerakkan hub silver pada gigi yang dipilih dan kedua komponen ini secara mekanis saat pengundi memindahkan tuas gigi. Ini habis itu ada komponen transmisi matic. Komponen transmisi matic itu udah torque konvutor. Habis itu ada quaternary gear shift, hydraulic control system, valve body, dan transmisi fluid ATF. Jadi bedanya komponen transmisi matic dan komponen transmisi manual itu jelas sangat berbeda jauh. Jadi kayak komponen transmisi manual itu mungkin ada tingkatan giginya, transmisinya ada gigi satu, gigi dua, gigi tiga, dan selanjutnya. Sedangkan transmisi matic itu lebih banyak sebenarnya ya atau daripada manual. Jadi transmisi matic itu biasanya itu kalau kita mau maju menggunakan mobil matic itu biasanya itu namanya D. Itu dari D sampai dengan D3. Nah, kalau untuk mundur itu mungkin sama aja. Jadi di transmisi manual juga itu transmisi matic itu juga ada namanya kita bisa memindahkan transmisi matic dari D ke parking ke transmisi P atau parkir. Jadi itu perbedaan antara komponen transmisi manual dan matic. Di situ letak berbedanya. Nah, habis itu ada prinsip kerja transmisi manual. Transmisi manual itu bekerja dengan prinsip mengatur perbedaan gigi antara input dari mesin dan poros output ke roda penggerak secara manual oleh pengemudi menggunakan kopling dan prosneling. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi terputus sehingga gigi dapat dipindahkan dengan aman. Setelah gigi dipilih, roda gigi output saling mengait rasio putaran tertentu untuk menentukan torsi dan kecepatan kendaraan. Roda gigi menghasilkan torsi besar untuk akselerasi awal atau tanjakan, sedangkan gigi tinggi memberikan kecepatan lebih besar dan torsi lebih kecil. Dengan sistem ini, pengemudi lebih kendali penuh terhadap performa kendaraan sesuai kebutuhan. Jadi ada prinsip kerja dasarnya juga. Pada kopling ditekan itu memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Dan pengemudi memindahkan tuas transmisi memiliki yang diinginkan. Setelah kita setelah kita pedal kopling, kita bisa memindahkan gigi yang kita inginkan. Habis itu kita melepaskan bagian koplingnya itu secara pelan-pelan supaya tidak terjadi kegagalan atau tiba-tiba jika kita melepaskan kopling secara cepat itu akan mengalami kegagalan jadi kayak tiba-tiba eh, apa ya kayak seperti mobilnya itu lompat jadi kayak mengagetkan kita itu langsung tiba-tiba mesin dari situnya mati. Nah, terus ada seringkali cara bekerja itu menyamakan kecepatan putaran antara pores dan gigi yang dihubungkan. Dan keempat itu adalah hub slave itu mengunci roda gigi yang dipilih ke poros output. Nah, pedal kopling lepas itu tenaga dari mesin kembali teratur ke transmisi. Jadi tenaga itu diteruskan ke roda penggerak, habis itu melalui poros propeller dan diferensial. Cara kerja saat perpindahan gigi, gigi percepatan rendah itu roda gigi besar pada saat counter shaft dihubungkan dengan gigi kecil pada output shaft. Itu menghasilkan torsi besar, kecepatan kecil. Itu digunakan saat kendaraan mulai berjalan. Itu gigi satu. Dan gigi 2 sampai 4 itu perbandingan gigi semakin kecil.
torsi menurun atau kecepatan meningkat digunakan untuk akselerasi dan kecepatan sedang. Itu ada gigi 5 overdrive. Itu gigi yang kecil di counter shaft digunakan dengan gigi besar di output shaft. Putaran mesin rendah kecepatan tinggi digunakan pada saat kendaraan melaju stabil di jalan raya. Nah, gigi mundur receiver atau menggunakan roda gigi tambahan der atau gear yang membalik arah putaran membuat kendaraan berputar mundur. Nah, aliran tenaga untuk aliran tenaga itu dalam transmisi manual adalah mesin ke kopling, kopling ke poros input, input ke roda gigi, terus roda gigi pada counter shaft pada roda gigi pada output, output shaft, habis itu poros propeller, diferensial dan roda. Nah, setelah itu kita ke prinsip kerja transmisi matic. Transmisi matic atau otomatis itu bekerja dengan prinsip perpindahan gigi secara otomatis tanpa pedal kopling. Sistem ini digunakan terkonverter untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi serta quaternary yang gear. Sistem hidrolik mengatur rasio gigi sesuai kecepatan beban mesin. Saat kendaraan berakselerasi, perpindahan gigi ini terjadi otomatis sehingga pengemudi dapat berkendara tanpa perlu memindahkan gigi secara manual. Nah, itu prinsip kerja dasarnya itu yang pertama itu dari tenaga dari mesin itu diteruskan ke torque converter. Torque converter itu berusaha menggantikan kopling pada transmisi manual yang menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin dengan menggunakan tekanan lidah sehingga kendaraan bisa berhenti tanpa mematikan mesin. Habis itu tenaga feed itu diteruskan ke quaternary gearset. Quaternary gearset adalah mekanisme roda gigi utama yang menghasilkan berbagai perbandingan gigi yaitu satu, 2, 3, 4 dan mundur. Kombinasi roda gigi ini diatur secara otomatis sesuai kecepatan dan posisi torque. Habis itu sistem hidrolik dan katup kontrol bekerja. Pompa oli dalam transmisi menghasilkan tekanan ATF yang dikendalikan oleh valve body. Valve body menentukan kapan gigi berpindah dengan mengarahkan tekanan fluida ke kopling dari brake band yang sesuai. Perpindahan gigi terjadi secara halus. Saat kendaraan menambah kecepatan, tekanan fluida meningkat dan sistem otomatis memindahkan gigi ke posisi lebih tinggi tanpa hentakan. Habis itu ada kontrol elektronik atau ECU itu memantau dan mengatur. Pada transmisi otomasi modern, komputer kendaraan membantu menentukan perpindahan gigi berdasarkan sensor kecepatan, beban mesin, dan posisi pedal. Jadi ada komponen utama yang terbentuk itu yaitu tadi Taconic converter itu pengganti kopling, Rotor gears itu menghasilkan berbagai rasio kecepatan, hydraulic system itu pompa oil dan valve itu mengatur tekanan dalam pemilihan gigi, clutch spec dan brake itu mengunci atau menahan komponen gigi, transmisi kontrol modul atau TCM itu mengatur kerja otomatis sensor. Nah, habis itu di sini ada perbandingan transmisi. Transmisi manual dan otomatis itu memiliki fungsi yang sama, yaitu menyalurkan dan mengatur tenaga mesin ke roda penggerak, namun cara kerjanya berbeda. Pada transmisi manual, pemindahan gigi dilakukan secara manual oleh pengemudi dengan bantuan pedal kopling, sehingga memberikan penuh terhadap performa kendaraan dan umumnya lebih hemat bahan bakar. Sementara transmisi otomatis perubahan gigi itu dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik tanpa kopling memberikan kenyamanan dan kemudahan berkendara terutama di kenyataan meskipun konsumsi bahan bakarnya bisa lebih tinggi dibanding manual. Nah, ini ada rumus perhitungan tentang transmisi yaitu ada rasio gigi. Jadi cara kita menghitung rumus perhitungan rasio gigi itu jadi misalnya jumlah gigi driven adalah 40 dan jumlah gigi drive adalah 20. Jadi 40 dibagi 20 itu diparkan itu menjadi jadinya 2/1. Nah,
Habis itu ada torsi keluaran, yaitu torsi mesin atau kali rasio gigi. Jadi misalnya torsi mesinnya itu 40, 40 atau 30, dan rasio giginya itu 3 contohnya, jadi kayak 40 kali 3 itu jadi 120 itu adalah torsi yang dikeluarkan dari torsi keluaran. Nah, untuk yang terakhir itu rumus perhitungan itu adalah kecepatan roda. Jadi sebelum kecepatan mesin dibagi itu, jadi rasio gigi itu dikali rasio final drive. Nah, setelah rasio gigi dan rasio final drive itu sudah ketemu hasilnya, baru kecepatan mesin dibagi hasil dari rasio gigi dan rasio final drive. Itu merupakan rumus perhitungan dari transmisi manual dan matic. Setelah itu, sistem transmisi ini, kesimpulannya itu sistem transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat bergerak efisien. Transmisi manual memberi kendali penuh dan lebih hemat bahan bakar, dengan transmisi otomatis lebih nyaman karena perpindahan gigi berlangsung otomatis. Keduanya bertujuan mengoptimalkan tenaga mesin untuk performa kendaraan yang maksimal. Eh, Mungkin itu penjelasan saya dari materi yang pertama, dari materi motor 2 tak, motor diesel dan bensin 4 tak, habis itu penyaluran bahan bakar, habis itu ada sistem pelumasan dan pendinginan, habis itu ada sistem eh, kelistrikan pada motor bakar, habis itu ada sistem transmisi manual dan matic. Itu penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, saya minta maaf. Jadi, terima kasih untuk penjelasan materi MBTP ini. Sekian, terima kasih.